Hai semuanya, selamat datang di channel Yubi Bahasa Inggris Kacang. Di channel ini kita akan belajar cara mudah dan cepat memahami bahasa Inggris. Dan insya Allah setelah menonton video ini semua dijamin bisa. So stay tune terus di channel Yubi Bahasa Inggris Kacang. Let's check it out. Pada video kali ini kita akan belajar membahas tentang simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tentang kejadian atau aktivitas yang dilakukan atau yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Dari pengertian simple past tense tersebut kita bisa simpulkan bahwa simple past tense adalah belajar membicarakan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah dilakukan. Dan ini perlu digarisbawahi, yaitu sesuatu yang sudah terjadi. Seperti pada video-video sebelumnya, di dalam belajar tenses bahasa Inggris, kita akan membahas 3 pola kalimat. Yang pertama yaitu kalimat berita, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai affirmative sentence atau biasa disebut sebagai kalimat positif. Formula atau rumus dari kalimat positif yang dalam bentuk simple past tense adalah subject, kemudian verb to, kemudian object. Kalau kita perhatikan formula dari kalimat positif dalam simple past tense tersebut, ada verb to, yaitu kata kerja kedua. Lalu apa itu verb to atau kata kerja bentuk kedua? Nah, sebelum kita belajar membahas lebih jauh tentang simple past tense, maka langkah baiknya kita belajar tentang kata kerja bentuk kedua terlebih dahulu. Karena kunci utama belajar simple past tense adalah dengan menguasai verb to atau kata kerja kedua. Maka dari itu, untuk menunjang pembelajaran tentang simple past tense ini, kita akan fokus untuk membahas kata kerja bentuk kedua. Di dalam belajar kata kerja dalam bahasa Inggris, kita akan berhadapan dengan 3 jenis kata kerja, yaitu kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar, kemudian kata kerja bentuk kedua atau verb to, kemudian kata kerja ketiga atau verb 3. Kata kerja bentuk kedua atau verb 2 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kata kerja beraturan atau regular verb. Kemudian yang kedua, kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Kata kerja beraturan adalah proses untuk merubah kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua atau kata kerja ketiga dengan cara menambahkan D atau ED pada setiap akhir kata kerja pertama. Nah, untuk lebih mudah memahami tentang perubahan kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua, di sini saya akan jelaskan menggunakan tabel. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama ada kata kerja play. Nah, kata kerja play untuk merubahnya menjadi kata kerja kedua sesuai dengan pola, yaitu dengan menambahkan D atau ED. Maka di sini kita akan menambahkan akhiran ED sehingga menjadi played. Yang kedua ada kata kerja call. Untuk merubahnya menjadi kata kerja kedua, kata kerja call juga kita akan menambahkan akhiran ED sehingga menjadi called. Yang ketiga ada kata kerja allow. Nah, untuk merubah kata kerja allow menjadi kata kerja kedua, di sini juga kita akan menambahkan akhiran ED sehingga menjadi allowed. Yang keempat ada kata kerja smile.
Nah, untuk merubah kata kerja smile menjadi kata kerja kedua, kebetulan kata kerja smile ini berakhiran E, maka untuk merubahnya menjadi kata kerja kedua, kita cukup menambahkan D saja, sehingga menjadi smile. Yang kelima ada kata kerja arrive. Sama halnya dengan kata kerja smile, kata kerja arrive ini juga berakhiran E, maka untuk merubahnya menjadi kata kerja kedua, maka kita cukup menambahkan D saja, sehingga menjadi arrive. Yang keenam ada kata kerja cry. Nah, untuk berubah menjadi kata kerja kedua, kebetulan kata kerja cry ini berakhiran Y, maka sesuai aturannya, sebelum kita merubah menjadi kata kerja kedua, maka huruf Y-nya harus diganti dengan I, kemudian baru ditambahkan ED, sehingga menjadi cried. Yang ketujuh ada kata fly. Sama halnya dengan kata kerja cry, maka sebelum kita merubahnya menjadi kata kerja kedua, maka huruf Y-nya harus diganti dengan I, baru ditambahkan ED, sehingga menjadi fried. Dari perubahan tersebut kita bisa perhatikan, dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua, maka setiap akhir kata kerja pertama akan ditambahkan D atau ED, tergantung kata kerjanya. Dan inilah yang disebut dengan kata kerja beraturan atau regular verb. Selanjutnya kata kerja yang kedua yaitu kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Sesuai namanya, maka perubahannya dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua juga tidak beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan perubahan dari kata kerja tidak beraturan ini dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua pada tabel berikut ini. Yang pertama ada kata kerja eat yang artinya makan. Maka ketika berubah menjadi kata kerja kedua, kata eat ini akan menjadi ate. Selanjutnya yang kedua ada kata kerja drink yang artinya minum. Maka ketika berubah menjadi kata kerja kedua, kata drink akan menjadi drank. Selanjutnya yang ketiga ada kata kerja buy yang artinya membeli. Maka ketika berubah menjadi kata kerja kedua, maka kata buy ini akan menjadi bought. Yang keempat ada kata kerja go yang artinya pergi. Maka ketika berubah menjadi kata kerja kedua, kata go akan menjadi went. Selanjutnya yang kelima ada kata kerja speak yang artinya berbicara. Maka ketika berubah menjadi kata kerja kedua, kata speak akan menjadi spoke. Yang keenam ada kata see yang artinya melihat. Maka ketika berubah menjadi kata kerja kedua, kata see akan menjadi saw. Yang ketujuh ada kata write yang artinya menulis. Maka ketika berubah menjadi kata kerja kedua, maka kata write akan berubah menjadi wrote. Nah, untuk kata kerja tidak beraturan ini hanya satu cara untuk mengetahui perubahannya, yaitu dengan cara menghafalnya. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan menghafal kata kerja tersebut. Kita bisa melihat dan mempelajari perubahan kata kerja tidak beraturan ini di kamus-kamus yang dijual bebas, dan biasanya terdapat di tengah halaman dari kamus tersebut.